Selamat pagi guru. Pagi, Pak Giral. Apa Guru kabar? sehat, sehat. Sehat ya? Pak guru sibuk apa guru? Oh, kebetulan tidak juga, saya sedang lagi mengerjakan sesuatu tapi sementara sudah santai. Oh iya Pak guru. Jadi saya mau diskusi Oh iya. terkait dengan saya punya proses pembelajaran. Mungkin saya bisa belajar dari Pak guru. Mungkin jadi ada hal yang kurang dalam punya pembelajaran. Saya bisa diskusi dengan Pak guru. Oke, baik. Kira-kira yang mau didiskusikan apa nih? Oke. Jadi saya saya ingin diskusikan atau mungkin saya bicarakan dengan Pak guru mengenai saya punya proses pembelajaran di dalam kelas yang dimana saya menginginkan bahwa anak-anak itu bisa proaktif berpikir kritis terkait dengan materi yang saya ajarkan. Kebetulan saya punya mata pelajaran sosiologi sesuai dengan realitas kan. Jadi saya tujuan itu. Wah, ini menarik sekali karena sebagai guru bahasa Indonesia, walaupun kita tidak serumpun ya, Iya, tapi iya. saya juga ingin belajar dari Pak Giral juga kait dengan apa yang Pak Giral sampaikan tadi. Ini sangat menarik. Saya sangat senang sekali karena Pak Giral mempercayakan saya untuk bisa sama-sama berdiskusi Iya, ya iya, iya. sebagai rekan belajar. Eh, untuk bagian yang Pak Giral sampaikan tadi, itu kira-kira materi apa yang nanti mau Oh diajar? iya, materinya itu tentang konflik sosial. Iya. Iya, bicara tentang konflik sosial pada dasarnya setiap kita sebagai manusia makhluk sosial selalu mengalami itu pertentangan konflik sosial. Sehingga dengan materi itu saya berharap bahwa saya punya peserta didik itu mereka memiliki daya berpikir kritis untuk bisa memahami materi yang saya ajarkan. Nah, ini kalau berbicara kata kuncinya berpikir kritis ini, bisa juga ya berat juga ya Iya, untuk iya. anak-anak kita. Tetapi Pak Gira punya sesuatu yang memang bagus untuk bisa dikembangkan ya. Jadi saya ingin tahu kira-kira seperti apa sih Pak Gira bisa mendesain model pembelajaran yang nantinya Pak Gerald ingin terapkan itu. Oke, Pak Guru. Jadi dalam rencananya saya itu berkaitan dengan berpikir kritis dan konten materinya sesuai dengan realitas sosial tentang konflik sosial yang dimana kita sebagai makhluk sosial selalu menghadapi pertentangan konflik-konflik, entah itu konflik pribadi dan seterusnya. Sehingga materi yang saya rancang itu pada dasarnya saya yang pertama pemahaman konsep dulu saya sampaikan Pak untuk mengukur mereka punya kemampuan awal terkait dengan materi konflik sosial. Yang kedua, saya memberikan ilustrasi atau contoh-contoh konflik sosial yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Saya kupas satu persatu. Ini persoalan ini melibatkan beberapa orang, dia punya dampaknya itu apa, serta penyelesaian dari konflik tersebut. Saya yang kedua saya berperan sebagai fasilitator sih. Saya memacu mereka untuk bisa mengidentifikasi dari ilustrasi yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Itu saya mengajak mereka semua untuk mengidentifikasi konflik sosial yang mereka temukan atau mereka jumpai dalam mereka kehidupan sehari-hari. Itu dalam rancangannya saya. Baik, ini bagus sekali ya. Tentunya dari hasil yang Pak Gera sampaikan tadi, perlu ada strategi. Strategi bagaimana Pak Gera mencoba untuk menyusun strategi supaya tujuan yang Pak Gera jabarkan tadi bisa tercapai. Dalam rancangannya saya itu pada dasarnya segala sesuatu yang mudah itu butuh kolaborasi. Ya, kolaborasi bersama teman-teman dan seterusnya. Sehingga ilustrasi materi yang saya sampaikan itu saya mengarahkan mereka ke dalam kelompok dengan jumlah yang sangat kecil, maksimal 5 orang. Bisa kurang dari itu dengan tujuan mereka sama-sama kolaborasi untuk menemukan konflik sosial yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu mereka bisa menyampaikan dan mereka harus bisa, artinya bahwa di sini nilai berpikir kritisnya itu bukan cuma sebatas mereka menemukan konflik sosial yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi mereka harus mengaitkan argumentasi yang mereka temukan dengan teori konflik untuk menguaskan mereka punya cara
cara pandang, cara berpikir untuk melihat segala sesuatu. Poinnya seperti itu, nanti akan diuji oleh teman-temannya. Oke, ini bagus. Eh, Perfect sekali ya apa yang dipikirkan. Tapi rencana, Tapi iya, baik, itu sebuah rencana. Ekspektasi itu penting sebenarnya. Dalam proses diskusi yang nanti Pak Gera sampaikan tadi, tentunya anak-anak itu berbeda. Bagaimana proses mendesain yang anak-anak yang berbeda dengan kesiapan belajarnya, dengan kemampuan yang berbeda, dengan profil belajarnya itu seperti apa? itu tantangan tersendiri, itu tantangan tersendiri bagi saya sebagai guru. Tetapi ketika saya melakukan asesmen di awal, mayoritas anak-anak itu mereka paham tentang konflik sosial karena hal itu sering terjadi dalam kehidupan mereka. Ada beberapa anak, 2 atau 3 orang anak itu memang tidak bisa terlibat dalam kegiatan itu karena memang proses mereka lambat dan aktivitas mereka, sehingga yang perlu saya perhatikan khusus adalah 2 atau 3 orang anak ini. Saya akan melakukan pendampingan secara khusus, memberikan materi ketika teman-teman yang lain sementara berdiskusi. 3 orang anak ini akan saya perhatikan secara khusus untuk mereka berdiskusi tersendiri dan mereka menyampaikan apa yang mereka diskusikan di forum. Oke, berarti ada asesmen diagnostik ya untuk bisa mendiagnosis kondisi siswanya yang seperti Pak Gera jelaskan ya. Iya. Saya menangkapnya seperti itu. Bahwa dia nanti ada pengelompokan yang tadi ada terdeteksi anak-anak Iya, tertentu yang nantinya untuk bisa mencapai tingkat yang dipikirkan untuk kritis